Di era Orde Lama, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Beruntung, tak pernah terjadi peperangan besar. Konfrontasi Indonesia-Malaysia dilahirkan oleh Soekarno. Konfrontasi padam seiring dengan lengsernya Soekarno. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat memburuk setelah Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang terjadi di era Orde Lama memang merupakan peristiwa yang signifikan dalam sejarah Indonesia. Konfrontasi ini dilatar belakangi oleh keberatan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia oleh Inggris pada tahun 1963. Presiden Soekarno saat itu menganggap bahwa pembentukan Malaysia merupakan bentuk neokolonialisme Inggris dan berpotensi mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia. Konfrontasi ini berlangsung selama 3 tahun, dari tahun 1963 hingga 1966, dan berupa serangkaian pertempuran dan infiltrasi ke wilayah Malaysia. Meskipun tidak terjadi peperangan besar, konfrontasi ini berdampak signifikan pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Indonesia juga mengalami tekanan diplomatik internasional dan akhirnya keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, pada tahun 1965. Permusuhan itu membuat Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, pada 1965 dan dikucilkan dari pergaulan internasional. Ambisi Soekarno untuk menunjukkan kehebatan Indonesia menguras kas negara. Ini berimbas pada kehidupan rakyat yang masih kesulitan setelah merdeka. Popularitas Soekarno pun kian meredup. Ini diperparah dengan peristiwa G30S dan sikap dingin Soekarno. Demonstrasi besar-besaran pada awal 1966 membuat Soeharto mengambil alih pemerintahan. Dikutip dari Sejarah Diplomasi di Indonesia, 2018, pemerintah Indonesia berunding dengan Malaysia. Dari 28 Mei hingga 1 Juni 1966, Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik di Bangkok, Thailand. Pertemuan itu menghasilkan persetujuan Bangkok. Beberapa hal pokok yang disepakati dalam persetujuan itu yakni, rakyat Sabah dan Sarawak akan mendapat kesempatan untuk memilih kedudukan mereka di Malaysia dan Indonesia setuju memulihkan hubungan diplomatik mengakhiri tindakan permusuhan. Setelah persetujuan Bangkok, hubungan Indonesia-Malaysia berangsur membaik. Persetujuan Bangkok ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Persetujuan Normalisasi Hubungan Malaysia-Indonesia pada 11 Agustus 1966. Pada 31 Agustus 1967 Indonesia dan Malaysia kembali membuka hubungan diplomatik tingkat kedutaan besar setelah setahun sebelumnya diputus. Kemudian pada 7 September 1967, kedua Menteri Luar Negeri resmi membuka kembali hubungan politik. Indonesia kembali bergabung dengan PBB. Keluarnya Indonesia dari PBB menghambat pembangunan. Maka pada 13 Juni 1966, DPR GR mengeluarkan resolusi yang isinya mendesak pemerintah untuk kembali masuk ke PBB sebelum Sidang Umum 1966. Indonesia kembali diterima menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. Duta Besar Ellen Palar dipilih menjadi wakil tetap RI di PBB.